Halo, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Rivel Jonathan Endun, kelas A3, jurusan Manajemen, NIM 201041717209, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas besar ALB, yaitu untuk memilih perusahaan atau instansi dalam sebuah penelitian. Baik, di sini saya mengambil perusahaan atau instansi yang saya pilih yaitu Alfamart. Saya akan menjelaskan Alfamart. Alfamart yaitu PT Sumber Alparia Trijaya Tbk adalah sebuah perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022, perusahaan memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Joko Susanto adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia adalah pemilik grup Alfamart Bisnis Retail Minimarket pada 2014. Forbes menempatkan ia pada urutan 27 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Kelahiran 9 Februari 1950, kebangsaan Indonesia. Kekayaan bersih Joko Susanto yaitu 3,1 miliar US dollar. Anak Joko Susanto yaitu Pani Joko Susanto, Harto Joko Susanto, Budianto di Joko Susanto. Organisasi didirikan yaitu Alfamart, Sumber Alparia Trijaya, Alfamidi, Universitas Bunda Mulia, Alfakop. Saudara kandung dari Budi Susanto yaitu Kok Kimpu, Kok Aicijen, Kok Kampu. Orang tua dari Joko Susanto yaitu Kok Mauto Wong Satnyong. Didirikan perusahaan Alfamart yaitu pada tanggal 27 Juni 1999. Berkantor pusat di Indonesia. Jumlah karyawan 42.115 orang pada tahun 2022. Harga saham ART yaitu 1.920.000 sampai 90.000. Visi dan misi dalam sebuah Alfamart yaitu visi, kami menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing dengan secara global. Misi dari sebuah Alfamart yaitu kami selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku etika bisnis yang tinggi, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertambah, dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Gerai minimarket Alfamart adalah usaha minimarket yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan kesepakatan finansi PT Sumber Alparia Trijaya Tbk selaku pemegang merek Alfamart dengan moto belanja puas, harga pas. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis pengaruh responsi terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh reliability terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh asuransi terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu untuk menganalisis pengaruh empati terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir kelima yaitu untuk menganalisis pengaruh tangible terhadap kepuasan pelanggan.
Cara pengendalian sistem di Alfamart yaitu ada 5 sistem, yaitu yang pertama memiliki SOP yang jelas, yang kedua membuat key person yang handal, yang ketiga yaitu memiliki aplikasi keuangan yang terintegrasi, dan yang keempat yaitu punya manajemen warehouse yang baik, dan yang kelima terakhir yaitu pencatatan administrasi yang baik. Yang pertama yaitu memiliki SOP yang jelas. Bisa dilihat bahwa dalam setiap proses pada Alfamart selalu memiliki dan menjalankan SOP yang jelas. Yang kedua yaitu membuat key person yang handal. Ketika setiap pembukaan Alfamart dimanapun berada tempatnya, ada support daripada key person dari pusat. Dan yang ketiga yaitu memiliki aplikasi keuangan yang terintegrasi, yaitu bagaimana mereka melakukan setiap transaksi di setiap harinya, sudah ada program atau aplikasi keuangan yang mendukung. Yang keempat yaitu punya manajemen warehouse yang baik. Bisa dilihat ketika masuk Alfamart, rankingnya rapi, numbringnya dan barcode-nya juga sudah jelas, hingga dalam gudangnya juga sangat rapi. Dan yang kelima terakhir yaitu pencatatan administrasi yang baik. Ketika barang datang, barang keluar, dijual, barang kasbon yang lainnya, semua itu sudah tercatat dengan baik dan akhirnya mempermudah dalam pengontrolannya. Keunggulan dari Alfamart yaitu ada 4. Yang pertama, memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia sehingga mudah dijangkau oleh konsumen dari berbagai daerah. Yang kedua yaitu beberapa gerai Alfamart buka selama 24 jam. Dan yang ketiga, menyediakan lapangan kerja untuk banyak anak muda yang ingin berkarir di Alfamart. Yang terakhir yaitu harga produk terjangkau dan relatif murah. Budaya kerja di Alfamart yaitu ada 5 macam, yaitu yang pertama integritas yang tinggi, inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, kualitas dan produktivitas yang tinggi, kerjasama tim. Yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang baik. Kunci kesuksesan Alfamart dalam dunia peritailan Indonesia yaitu Alfamart sebagai salah satu peritel terbesar di Indonesia dalam format minimarket. Dengan menyediakan beragam jenis barang dengan mutu yang baik dan harga kompetitif, Alfamart menyediakan barang-barang lebih dari 5.000 SKU yang meliputi produk kebutuhan rumah tangga, dasar sehari-hari seperti sabun, sampo, sikat gigi, susu, telur, serta makanan minuman ringan dengan kualitas bertaraf nasional dan internasional. Untuk menjunjung tersebut, SAT melakukan pembelian barang-barang dari sekitar 400 pemasok aktif yang keseluruhannya merupakan pemasok lokal, memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan operasional Alfamart. Ini karena berhubungan langsung dengan pemasok, peran marketing akan sangat mempengaruhi kualitas dan ragam barang yang dijual dalam gerai minimarket di sebuah Alfamart. Departemen Merchandising Alfamart memiliki tugas utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan jenis barang dengan yang akan dijual dan melakukan review produk secara berkala dengan marketing. Yang kedua yaitu melakukan negosiasi harga pembelian dan persyaratan dengan trading. Dan yang ketiga, menentukan harga penjualan dan margin penjualan termasuk dengan melakukan benchmarking harga penjualan Alfamart terhadap pesaing.
Yang keempat yaitu melakukan business review dengan para pemasok secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian penjualan dengan perkembangan pasar produk terkait. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu melakukan pengembangan produk private label untuk menawarkan alternatif produk berkualitas dengan harga kompetitif bagi pelanggan sekaligus meningkatkan margin penjualan serta meningkatkan brand efisiensi Alfamart. Baik, mungkin sekian yang bisa dan dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah sebuah penelitian yang dapat saya berikan. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih.